Halo Sobat CWI, science fiction atau biasa lebih dikenal sebagai sci-fi adalah sebuah genre paling sukses seperti buku, film, video game, hingga musik. Nah, salah satu hal yang sama di antara cerita-cerita science fiction adalah sisi spekulatifnya. Dari masa Perang Dingin hingga kolonialisme ruang angkasa, science fiction sering bekerja sebagai cermin keinginan manusia hingga pertanyaan-pertanyaan soal sains dan teknologi. Sejak awal, relasi antara manusia dan teknologi selalu memiliki dimensi etis dan politis. Misalnya kalau kita melihat cerita sci-fi awal seperti Frankenstein karya Mary Shelley atau buku-bukunya Isaac Asimov, ini bukan sekedar cerita monster, robot, atau eksplorasi ruang angkasa, tetapi juga kita melihat bagaimana perkembangan teknologi dan ambisi ilmiah itu ada tanggung jawab moralnya juga. Nah, yang cukup menarik nih adalah seri buku Heinisch Cycle karya Ursula K. Le Guin. Buku-buku seperti The Left Hand of Darkness atau The Dispossessed ini mengandung berbagai nilai-nilai seperti misalnya identitas gender atau struktur politik alternatif. Di saat yang sama, buku ini dibuat ketika tahun 60 hingga 70-an atau dengan kata lain ketika Perang Vietnam, dan Ursula K. Le Guin sangat mengkritik perang tersebut. Dalam bukunya The World for World is Forest, ini beliau menciptakan sebuah cerita sci-fi yang mana itu juga merupakan kritik terhadap perang Vietnam tersebut. Lalu kok sekarang genre science fiction hanya dikenal sebagai pop culture saja? Sekarang ini sci-fi lebih diasosiasikan dengan franchise besar dan juga cerita spektakuler seperti di film, seri, game, tapi juga dalam bentuk mainan atau bahkan theme park. Jadi ada pertanyaan nih, apakah esensi kritik dalam science fiction ini sudah hilang situasi sosial politiknya? Tentu tidak. Contoh nih, siapa yang tidak kenal dengan Gundam? Serial animasi hingga filmnya mendepiksi perang robot atau mecha setiap minggu pagi. Nah, dari cerita Amorore hingga deretan Gunpla Monera Collector, pasti dari kita relatif familiar kan? Nah, mechanya memang keren sih, tapi Mobile Suit Gundam tidak sepenuhnya soal mecha atau perang saja. Perang proksi antara Zeon dan Earth Federation tidak mengenal batas sipil militer yang menelan banyak korban dan menyeret anak muda seperti Amuro menjadi instrumen konflik elit politik. Nah, kalau contoh kontemporer nih, District 9 bukan sekedar tembak-tembakan, tetapi juga sebagai alegori apartheid dan xenofobia. Yes, and at least they're keeping them separate from us. Di bulan Ramadan ini, ada yang udah nonton iklan sirup terbaru belum? Kalau ini lebih jelas kan apa yang dikritik. Nah, jadi pada dasarnya cerita sci-fi itu masih menjadi medium yang baik untuk kritik sosial politik. Hanya saja mungkin dari kitanya yang masih belum semuanya melihat pesan-pesan tersirat yang ada. Jadi mungkin pertanyaan yang benar itu bukan apakah sci-fi masih menjadi medium yang relevan untuk kritik sosial politik, tapi apakah kitanya yang sudah mengonsumsi media secara kritis.